Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya setiap kita alami sukacita dan kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Jadi mari kita juga antusias ya untuk belajar firman-Nya, untuk lebih mengenal Tuhan yang mengasihi kita begitu luar biasa. Mari kita mau satukan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami ada hari ini itu karena Tuhan. Semua kesanggupan kami juga karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan diperlengkapi dengan roh-Mu dan juga dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar memiliki telinga dan juga hati seorang murid untuk mau diajar dan dididik oleh firman kebenaran-Mu. Urapi juga yang akan menyampaikan agar apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama buka di Markus 5 ayat 19, firman Tuhan bilang begini, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Bapak Ibu Saudara bisa jeda sejenak, buka Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Bisa dibaca masing-masing dan setelahnya kita bisa kembali ke KPA secara online. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita pernah dengar frasa apakah arti sebuah nama. Frasa ini dicetuskan oleh William Shakespeare yang membuat drama Romeo dan Juliet. Tidak asing ya Bapak Ibu Saudara ya. Padahal nama itu tentunya ada maknanya yang diharapkan bisa menjadi nyataan dari si pemilik nama. Misal dikasih nama Daniel, harapannya supaya dia menjadi seperti Daniel sebagai tokoh iman yang teguh berpegang pada keyakinannya kepada Tuhan meskipun ada di pembuangan. Namanya Selamat, tujuannya supaya selamat dalam segala perkara. Jadi nama itu berarti ya Bapak Ibu Saudara ya, nama itu penting. Pada kisah di Lukas 8, ketika Tuhan Yesus sampai di Gerasa, Tuhan Yesus menjumpai seseorang yang kerasukan roh jahat. Nah, roh jahat ini membelenggunya begitu kuat sehingga orang ini sampai kehilangan jati dirinya. Dia kehilangan martabatnya. Terbukti dia tidak pakai baju, telanjang, tinggalnya di kuburan. Jangan dibayangin kuburannya seperti kuburan yang ada di tempat kita ya Bapak Ibu Saudara, karena pada zaman itu kuburannya itu berupa gua-gua yang biasanya ada di daerah perbukitan batu. Dia tidak punya komunitas dengan manusia yang lain. Dia tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, hidup dalam kegelapan. Karena roh jahat yang ada dalam diri orang di Gerasa ini menghalau dia ke tempat-tempat yang sunyi. Bisa jadi keluarga bahkan orang-orang yang selama ini dekat dengan dia sudah tidak peduli ya sama keberadaannya. Bisa jadi malah menganggap dia bukan lagi manusia yang berharga, yang penting dalam kehidupan mereka. Sebaliknya orang ini dihindari, dianggap bahaya sehingga perlu dijauhi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang di Gerasa ini, Tuhan menanyakan namanya, tapi alih-alih menyebutkan nama asli yang diberikan oleh orang tuanya, orang ini justru menyebutkan nama roh jahat yang telah menguasai dan membelenggu hidupnya, yaitu namanya Legion atau Legiun. Sebagai informasi Bapak Ibu Saudara ya, dalam ketentaraan itu satu legion itu sama dengan sekitar 6.000-an orang prajurit. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan satu orang dibelenggu hidupnya oleh kuasa jahat atau roh jahat yang jumlahnya begitu banyak. Tidak hanya begitu banyak, kemungkinan juga telah begitu lama, begitu kuat untuk mengikat dan membelenggu kehidupan orang. Ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Tanpa kita sadari bisa jadi saat ini pun kita juga sedang terbelenggu. Mungkin kita atau bahkan anggota keluarga kita, teman kita, bisa juga sesama kita yang lain yang hidupnya terbelenggu. Tidak semata-mata terbelenggu seperti orang
dikira ini karena dia terbelenggu dengan kuasa roh jahat yang segitu rupa ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi belenggu itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada belenggu dosa atau keinginan daging. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada belenggu rasa bersalah, luka batin, trauma. Ada belenggu ketakutan dan kekhawatiran. Bisa jadi itu belenggu kecanduan atau kebiasaan buruk. Bisa judi, alkohol, gadget, rokok, pornografi, macam-macam. Kecanduan dan kebiasaan buruk itu. Belenggu mamon, artinya terikat secara materialisme pada hal yang material yang terlihat ya. Atau benda. Belenggu kuasa kegelapan. Tidak hanya seperti orang gila yang dikirasa ini, perdukunan, okultisme, kutuk-kutuk, itu juga termasuk bentuk kuasa, belenggu kuasa kegelapan. Ada juga belenggu pertemanan yang gak sehat, pertemanan yang toksik, yang bikin kita jauh dari Tuhan. Atau belenggu sakit penyakit yang menyengsarakan fisik secara terus-menerus. Nah, setiap belenggu itu membuat kita bisa jauh dari Tuhan, tidak bisa merasakan kasih-Nya, bahkan bisa menyeret kita makin jauh dari komunitas, bahkan bisa membuat seseorang kehilangan martabat dan identitasnya sebagai anak Tuhan yang berharga. Yang perlu kita camkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa itu semua bukan dari Tuhan. Tapi ada kabar baiknya, yaitu Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar, lebih dahsyat, dan sanggup menolong setiap kita dari jenis belenggu apa aja. Pada saat itu, banyak orang yang sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mengenalinya sebagai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mengenalnya sebagai pribadi yang berkuasa. Bahkan kalau kita baca dari kisah yang ada di Alkitab, orang-orang Yahudi menolak kehadiran dan kuasa Tuhan Yesus. Ya kalau nggak kayak gitu, nggak ada yang namanya penyalipan. Tapi roh-roh jahat yang ada di dalam diri orang Gerasa ini tahu siapa Tuhan Yesus. Dan mereka mengenali kuasanya, sehingga mereka menjadi gentar, jadi takut dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat 7 dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ini roh-roh jahat aja bisa bilang bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Mereka mengakui keilahian dari Yesus. Kemudian di ayat 10 kita juga lihat bagaimana ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Mereka tunduk pada otoritas dan kuasa Tuhan. Nah Bapak Saudara, saya mau ngajak kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Bahkan 1 legion roh kegelapan pun tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa membinasakan perbuatan iblis yang membelenggu hidup kita dan bahkan melucutinya. Tidak ada kuasa gelap, tidak ada kekuatan atau belenggu apapun yang melebihi kuasa Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang dari Gerasa ini tidak cuma dibebaskan, tidak cuma disembuhkan, tapi dia diselamatkan. Kalau kita baca di ayat 35 dikatakan bahwa ia telah berpakaian dan sudah waras. Martabatnya sebagai manusia dipulihkan sama Tuhan. Keadaannya dipulihkan. Buat Tuhan Bapak Ibu Saudara, keselamatan satu jiwa itu jauh lebih berharga daripada materi yang banyak. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari apapun.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di kisah ini Tuhan itu tidak sayang-sayangnya sehingga mengusir roh jahat itu ke sekawanan babi yang jumlahnya besar. Ya bayangin aja, roh jahatnya 6 ribuan ya. Kalau dihitung-hitung secara materi, tentunya itu menyebabkan kerugian material yang nilainya besar Bapak Ibu Saudara. Bagi pemilik babi mestinya dia murka ya. Dia kesal karena demi orang gila yang mereka selama ini anggap sebagai bahaya yang mereka hindari, makanya dibiarin aja hidup di pekuburan. Tuhan Yesus justru malah mengasihinya dan membiarkan mereka kehilangan sekawanan babi yang menjadi harta benda mereka untuk menyelamatkan satu jiwa ini. Tuhan yang sama Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juga punya kesanggupan untuk membebaskan, melepaskan kita dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau berserah kepadanya dari setiap belenggu yang mengikat, membebani dan menyengsarakan hidup kita. Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, mengembalikan martabat kita sebagai manusia yang berharga dan dikasihi Allah, memulihkan relasi kita dengan sesama, dan terlebih penting, memulihkan relasi kita atau hubungan kita dengan Allah sendiri. Karena kita itu terlalu berharga di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa Anda sering tidak dihargai orang lain, tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala sesuatu, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan bagi Tuhan kita itu luar biasa, istimewa, dan menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Orang Gerasa yang telah diselamatkan dan dipulihkan Tuhan Yesus ini kemudian berpakaian. Ya duduk di kaki Yesus, dikatakan ayat 35 ya tadi ya. Nah, duduk di kaki Yesus ini merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa dia menghormati kedaulatan Tuhan. Dan sebagai bentuk penundukan dirinya kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan, melepaskan, membebaskan, menyelamatkan dan memulihkan hidupnya. Sudah wajar ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang ini itu ingin ikut Tuhan Yesus. Ingin ikut, ingin melayani Tuhan karena merasa hidupnya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukannya menerima, Tuhan Yesus malah menyuruhnya pulang. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk bercerita kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya. Dikatakan di ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita telah mengalami pertolongan Tuhan Yesus, ada panggilan yang menyertai, ada tugas yang menyertai, ada tanggung jawab yang kemudian harus kita lakukan, yaitu menjadi saksi hidup atas pertolongan Tuhan, atas keselamatan yang kita terima, supaya kabar baik itu sampai kepada keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, ke lingkungan kita Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi kita sendiri yang mengalami kelepasan dan diselamatkan oleh Tuhan. Atau jika bukan kita yang mengalami, tapi ada saudara, teman, atau orang yang kita kenal yang mengalami belenggu itu di dalam kehidupannya, mari kita mau ambil peran secara lebih aktif, menjadi saksi Kristus dengan menyampaikan dan menolong orang-orang lain supaya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita bercerita Bapak Ibu Saudara, bersaksi bagaimana kita ditolong Tuhan. Respon orang itu tidak semuanya akan baik. Sebagaimana dalam kisah ini dikatakan ada 2 macam respon. Ada yang kontras. Rata-rata orang bereaksi kontras ya, takut dan menolak Yesus. Tapi ada juga yang bereaksi sebaliknya.
mau ikut Yesus dan kemudian menjadi saksinya. Yang perlu kita catat baik-baik adalah sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk pertumbuhan iman kita adalah punya keberanian untuk tidak hanya menghampiri tata kasih karunia Allah, tetapi juga kita mau bercerita, bersaksi kepada orang lain. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, tugas kita bukan untuk mengkristenkan orang kok. Tugas kita itu bercerita dan bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Mereka menjadi percaya atau tidak itu adalah pekerjaan Roh Kudus atas setiap orang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita minta pertolongan Tuhan, kita mengalami kelepasan dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Mari kita mengambil peran untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Oleh darah penebusan-Mu, kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Ada kelepasan boleh terjadi atas hidup kami dari setiap hal yang mungkin telah membelenggu hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Baik itu belenggu dosa, luka batin, mungkin itu trauma, ketakutan, kecanduan, belenggu kuasa gelap, pergaulan yang salah, belenggu sakit penyakit dan apapun itu Tuhan, kami berdoa, kami patahkan setiap kami lepaskan setiap belenggu yang mengikat diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melalui setiap karya dan mujizat-Mu dalam hidup kami, kiranya itu memperlengkapi kami untuk jadi saksi Kristus. Beri kami lidah dan hati yang berani ya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dari-Mu kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman kami, komunitas dan bahkan juga lingkungan kami dimanapun kami ditaruhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membela setiap kesaksian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya saudara-saudara kami yang seiman boleh dikuatkan imannya melalui kesaksian kami Tuhan. Dan jiwa-jiwa baru boleh mendengar dan mengenal tentang Engkau dan keselamatan-Mu. Memberkati setiap kami Bapa dalam doa, pergumulan dan perjuangan hidup kami. Memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Memberkati para pemimpin kami agar makin hari makin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu, juga bangsa dan negara ini ya Bapa. Kiranya kebenaran Tuhan boleh terjadi atas bangsa dan negara ini sehingga takut akan Engkau boleh melanda bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Bapa. Kami sudah berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jalani hidup kita dengan tidak melupakan tujuan ilahi dari keberadaan kita di dunia ini. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.